Selamat siang semuanya. Kembali bersama saya Om JP di sini dan sangat berbahagia pada hari ini Om JP kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial hari ini di rumah Om JP. Kita akan ngobrol dengan beliau. Nah, beliau ini juga salah satu saya ini termasuk fansnya beliau dulu waktu SMA. Jadi ketika beliau tergabung dalam sebuah band gitu ya, dan band ini wah, zamannya Om JP semua mengidolakan band ini gitu. Dan kita akan tanya-tanya langsung sama beliau. Inilah dia, Bli Indrawan. Sukses tuh, siang. Apa kabar Bli? Kita udah lama banget nggak ketemu Bli ya? Ya lama. Kabar baik Jep. Ya. Kamu gimana kabarmu? Baik lah Bli. Ya. Baiklah. Anak-anak apa? Dulu aku sering banget tuh ketemu Bli dulu. Itu udah hampir 20 tahun yang lalu gitu ya. Karena anak yang sekolah di belakangnya tempatnya Bli itu yang warung Tresni itu kan umur 4 tahun kalau waktu itu. Betul. Jadi TK, jadi sering banget ke situ. Dan sekarang udah mau kuliah si saya. Wah, lama banget tuh Bli. Lama, makanya saya agak kaget, jujur aja agak kaget. Ini teman saya lama sekali hilang, tiba-tiba muncul ada kerinduan. Bahwa JP mau ngomong sama nanya-nanya soal saya, silakan aja. Saya jadi asik gitu loh Jep. Ayo Jep, nanya apa nih? Oke Bli, saya kan tahu Bli ya Indrawan, seorang pemain bass di Harley Angels, sebuah band yang pernah menjuarai festival rock band pertama di Indonesia kalau nggak salah tahun 84 atau tahun 85 tuh ya. Ceritain dong dikit Bli. Nama Bli sebenarnya lengkapnya apa sih? Kemudian berasal dari mana? Aslinya Bli dari sana. Terus ayah dari mana atau ibu dari mana? Kira-kira masa kecil Bli lah gitu. Saya itu sebenarnya kalau urusan band-bandan itu agak telat belajarnya. Artinya saya mengenal gitar itu di sudah SMA ya. Itu pun tidak secara intens, hanya penyerang-penyerang masa SMA kayak begitulah. Tapi Bli lahir di Denpasar. Saya lahir di Denpasar, terus aslinya Denpasar memang? Nah, asli saya dari Mengui. Kampung saya di Mengui. Terus orang tua saya, bapak saya jadi pengusaha travel agent zamannya. Terus ibu saya pegawai negeri. Saya saudara 5. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Saya cepatkan ceritanya. Ketika saya kuliah di ekonomi, itu kayaknya saya semester 4. Datanglah Manto. Oke, gitaris ya? Ya, gitaris. Gitaris 2 jari. Ya, akhirnya kan ya Om Manto jadi gitarisnya Harley Angel ya. Dia mencari saya. Sebenarnya dia kan tidak kenal sama saya. Tapi saya kenal dia karena dia kan terkenal. Karena zaman dulu itu ada namanya bar dan restoran di Legian, namanya Kayu Api. Oh ya, Kayu Api, wah legend banget tuh Kayu Api ya. Saya kalau ke Kutub wajib hukumnya nongkrong di sana, ngeliatin Om Manto main gitar, ngamen. Tahun berapa itu Bli? Saya aja kuliah tahun 80-an ya, sekitar 82, 83 ya. 82, 83 ya. Nah, saya di bawah 80, 70 dong. 78, 79 gitulah. Berarti sebelum tamat SMA, Bli tamat SMA tuh tahun 80. 80. Berarti sebelum tamat SMA Bli nakalnya udah di situ. Jadi di Kayu Api udah belajar nakal lah kira-kira di situ ya. Saya jadi fan beratnya Om Manto. Terus suatu ketika itu mungkin Om Manto didekati oleh Bli Made Rihayana, dia bos saya di Kayu Api. Ownernya Kayu Api ya. Kakaknya tuh Triwin, kamu mungkin tahu Triwin ya. Dia gitaris, salah satu gitaris andal lah dari Bali. Tropical Transit. Ya. Terus kemudian dia mencari pemain bass. Dia datangi rumah saya terus nanya, saya kebetulan saya mencari si Mas Manto. Karena dia nggak tahu saya. Pertanyaannya konyol sekali. Tapi Bli waktu itu kerja di Kayu Api atau istilahnya ya main-main lah untuk nongkrong, berharap ada bule cewek mabuk gitu. Itu atau kerja gitu, atau Bli kerja di situ?
dari awal Manto itu jelas. Waktu dia mencari saya itu, saya sambung ceritanya. Saya mencari Indrawan. Ya saya Indrawan. Oh kamu Indrawan. Begini ya, saya singkat aja cerita. Kamu mau nak kamu band-bandan sama saya? Wih, saya kan kaget ya. Ini superstar gitu loh. Saya tuh siapa sih? Orang nggak jelas kan. Terus saya bilang, wih saya itu nggak pintar. Saya tidak butuh orang pintar katanya. Wih, tambah gila orang ini. Satu, kamu mau latihan nggak gitu kan? Oh mau kalau itu. Oke gini aja, kita latihan sekali, habis itu kita main dan dibayar. Gila nggak? Main kayak api deh. Di mana main mas? Saya tanya. Ada namanya bar kayu api. Wih, tambah kaget, jantung saya mau copot loh. Wih, men, kok bisa-bisanya saya langsung ke tempat yang dahsyat gitu, dahsyat zaman. Ya, zaman itu ya. Siapa yang nggak tahu kayu api lah. Akhirnya kita berproses latihan. Waktu saya latihan itu pemain drumnya KB. Belum ada. Itu waktu itu namanya sudah Harley Angels? Belum ya? Namanya apa waktu itu? Primitive Rhythm. Primitive Rhythm ya. Oke. Primitive Rhythm itu Manto, saya, KB sama Dodot. Oh, ini piano sekarang. Aja. Dodot piano. Yang nyanyi adalah Manto sama saya. Bambang belum masuk? Belum. Oh, Belum. Oke. Jadi kita mulailah dunia permainan di kayu api kan. Mulai sepilitik aja, saya ada jelema. Ya. Ya ditonton oleh nyamuk lah. Kita berproses 1 minggu, kita main 2 kali kayaknya. Sampai akhirnya kayu api itu menjadi meledak gitu. Ya. Nah, apakah itu karena kami, tapi yang jelas begitulah proses. Nah, kira-kira itu cerita singkat di prolognya. Selain kayu api, zaman itu beli ya. Ya. Kan kalau nggak salah ada macan ya. Ada di Citos. ada macan, ada apa lagi ya? Itu kan sangat sedikit sekali waktu itu Kute, nggak seperti sekarang gitu maksudnya. Dan posisi kayu api sekarang ini kan di Legian Lampu Merah itu kan, Betul. Yang jadi pinatnya yang kedua. Jadi pinat waktu awal itu kan dia di Kute, terus dia pindah, ya itu tempatnya kayu api dulu kan ya Lampu Merah. Jadi kalau yang sering ke Kute gitu ya, atau anak-anak mungkin yang lahir di Kute zaman sekarang mungkin nggak tahu itu kayu api. Kayu api di mana itu nggak tahu gitu ya. Nah itu tempatnya di situ tuh yang lampu merah dalam Melasti. Nah, Melasti lampu merah mentok perempatan. Nah itu di pojok situ itu ada namanya kayu api dulu, Bar Legend. Dan kayu api itu tempat tongkrongannya paling hits zaman itu gitu ya. Bahkan sampai musisi dunia kan, kalau nggak salah kan saya baca beritanya kan David Bowie kesana gitu ya. Mick Jagger kesana gitu. Yang sempat jam session di kayu api itu Stewart Copeland, The Police, drummer The Police. Ya, terus kemudian ada drummernya Kate Bush. Terus siapa lagi? Oh banyak sekali dia sampai cuman begini ya. Akhirnya beli itu tahu ini musisi dahsyat atau hanya sekedar mau hura-hura kayak gitu. Biasanya dia kalau musisi dahsyat itu zaman itu nggak tahu sekarang ya. Dia tongkrongin kita pada saat main itu diam aja di depan panggung gini. Kita break baru didekati sama dia. Dan bahasanya amat sangat sopan sekali. Boleh nggak saya ngejam gitu? Minta izin dulu ya. Kalau udah begitu saya tag gitu dah. Ini musisi dahsyat. Kecuali Stewart Copeland kan siapa nggak tahu dia. Kita yang harapin ayo jamming gitu. Kita yang manggil dia, syukur dia mau kan gitu. Di zaman itu beli selain bandnya beli lah ya, Primitive Rhythm. Itu ada band lain lagi nggak ya? Setahunnya beli itu kan ke zamannya beli loh maksudnya. Zaman itu. Ya zaman itu ya. Kalau di Denpasar ada Lamados. Kalau Full of Shit itu di bawahnya beli apa selevel?
akhirnya selevel kita katakan, karena mereka kan home base-nya di Denpasar. Ya, Bapak Gangsel. Ya, dimotori oleh Gus Darmadi, Cakil vokalisnya. Cakil ya. Sama Gus Bol. Ya, terus kita dipentaskan bareng di Stadion Ngurah waktu itu. Nah, mulai itu udah kami home base-nya di Kuta. Walaupun saya di Denpasar tinggal, tapi dianggap home base saya di Kuta. Kemudian full of seat di Denpasar. Mereka memainkan lagu-lagu apa namanya? Saya dulu pernah satu panggung dulu, tapi apa itu ya, wih itu udah rasanya kayak, wih udah bangga sekali. Dia bawain lagu-lagu Rolling Stone lah waktu itu kan. Nah, ya akhirnya ketika dia konser sama saya, dia spesialis ACDC, Judas Priest, bangsa kayak gitu lagu-lagunya. Terus kami yang dari Kuta membawakan lagu-lagu yang art lah. Art rock ya, Genesis, Yes, ya. Art rock. Ya. Akhirnya kan untuk Denpasar punya pilihan akhirnya. Kalau mau yang ngebeat silahkan dengan teman-teman di festival. Full of Seat. Kalau lagu yang belum ada, zaman itu belum ada namanya band Crazy Horse. Ya. Nanti akhirnya baru bakalan nyampe di sana. Nah begitu ceritanya. Jadi kalau kamu nanya apakah ada band? Ada. Satu Full of Seat Denpasar, Lamados juga Denpasar. Nah Lamados ini kamu masih ingat Agung Orpika? Orpika yang motori itu The Beatles. Ya. Dan kami juga tapi beliau kan sampai sekarang eksis dengan lagu-lagu lawas, lagu-lagu tempo dulu lah gitu sudah sampai sekarang. Baik. Dan pasarnya nak cenik Bali cenik itu loh. Ya. Bali kecil. Jadi lihat skopnya ya itu, apalagi zaman itu gitu. Artinya udah apa kenalnya persaudaraan udah kayak bersaudara gitu. Gini dah. Itu nggak ada jarak lagi. Oke, Bli. Dari Primitive Rhythm berubah dia menjadi Harley Angels. Kemudian kapan Bambang tepatnya masuk? Apakah masih di Primitive Rhythm dia udah masuk atau sudah jadi Harley Angels baru Bambang masuk sebagai vokalis? Begini, terus Primitive Rhythm ini kan mulai secara intens berproses latihan di Kayu Api itu. Terus waktu kita ngamen di Kayu Api malamnya, Bapak ngejam dia. Nah, kita kan. Dia ngejam, datang ngejam. Ngejam dulu. Terus, ini bagus nih vokalnya. Terus saya ngomong sama Manto, ini vokal boleh loh. Boleh nih, keren nih. Keren nih. Dan nampaknya anti fals gitu. Sampai sekarang disebut anti fals. Iya. Manto yang ngomong, ini vokalis kita anti fals, dia nggak pernah fals dia nyanyi. Oh, kentut ya pokoknya. Turnya bener. Ya. Nah kemudian terus dia nanya latihannya hari apa gitu loh. Nah kita kan ngasih tahu, saya boleh datang waktu latihan. Oh boleh ya. Biar apa namanya ngejamnya itu menjadi pas gitu loh. Tidak asal ngejam aja. Kemudian mulai latihan kan. Karena latihan akhirnya kita sepakat menjadi grup. Nah sebelum ini vokalis kita namanya banyak yang pernah menjadi vokalis Harley-nya loh. Kamu kan di Tabanan tahu Om Ricky? Tahu? Dia vokalisnya Harley-nya dulu. Halo Om Ricky, dulu saya pernah mau dipukul sama Om Ricky gara-gara beliau mabuk. Lawan. Oh pernah jadi vokalis? Iya. Sampai sekarang vokalis sih, ngeblues. Ya, tapi ngebluesin ngerusakin band anak-anak muda sekarang. Sorry Om Ricky. Saya sempat datang ke Tabanan, ya sowan kepada dia, ngobrol gitu. Ya, as a friend ya, long time no see kayak gitulah. Siapa lagi selain setelah itu Nono pernah. Oh Nono. Ya. Nah kemudian ya semuanya apa namanya karena kesibukan masing-masing lah. Akhirnya datang yang terakhir Bambang gitu loh. Nah Bambang ini latihan oke, terus akhirnya sepakat kita ngamen bareng, ngamen dulu, namanya belum Harley-nya masih Primitive Rhythm. Terus kemudian datanglah bos kami yang kedua namanya Bapak Gus Hari, Gusti Gus Hari ya. Troboson.
Belum proposal Belum namanya proposal. dulu itu ada. Wah, berarti saya masih jauh-jauh ke belakang nih. Belum terpose namanya. Waktu itu nama perusahaannya namanya Bali Sunset ya. Bali Sunset itu dah headquarternya Australia. Bayangkan tuh. Jadi orang Australia di Kuta, yang ada di Kuta, Legian dan sekitarnya itu penguasanya adalah Bali Sunset itu. Nah, kemudian dia ngomong kepada kita, mau nggak ngamen tempat saya gitu. Oke, akhirnya kita sepakat bahwa ngamen di tempat dia 2 kali seminggu. Di Kayaki tetap sebagai headquarter 2 kali juga seminggu. Secara income nambah dong. Ya lumayan lah. Nambah. Artinya waktu itu kan zamannya cekak. Udah bisa beli bas lah. Ya lumayan ya. Artinya waktu itu jadi tukang ngamen lumayan lah. Artinya saya bisa beli macam-macam lah. Terus ya itu suatu ketika datanglah Lox Lebor ke Bali. Oh, ya. Lox Lebor itu nanyain nonton, toh mau nak bertanding Surabaya? Kita kan nggak punya modal. Artinya orang kampung itulah. Yang Surabaya di Jagung itu, kalau di Bali kan lupa nih gitu. Terus akhirnya Gus Haryo, saya cepatkan ceritanya Gus Haryo. Kamu berangkat siapa yang dibiayain lah. Itu bos. Terus saya ngomong sama Limade juga, ini anak-anak, ada Nang Bayu mau bertanding gitu. Target kami tahu Jan. Supaya masuk 10 besar aja men. Oh, nggak ada target juara, sebagai orang kita orang kampung. Ya. Tahu diri lah ya. Wih, tahu diri banget. Terus akhirnya berangkat lah kita ke Surabaya gitu lah. Ya, sengaja angin, sengaja hujan, gue jadi juara 1 itu loh. Ya. Jadi Lox Lebor salah satu promotor musik rock di Indonesia ya. Dan mungkin terbesar kali di Indonesia. Ya. Menyelenggarakan festival rock band Betul. se-Indonesia. Waktu itu pesertanya berapa band? Banyak banget ya? Banyak banget karena waktu itu kan tidak ada penyisihan. Oh langsung, jadi sistemnya langsung udah. Oh langsung. Saya kan main 2 kali. Maksudnya 2 kali itu yang pertama mungkin babak penyisihan, langsung ke final malamnya. Dan satu lagu wajib, satu lagu pilihan gitu kan biasanya gitu ya. Zaman itu gitu ya. Satu lagu wajib, lagu sponsor. Oh, kamu tahu juga. Zaman kan pernah ikut lah dia, meskipun nggak dapat pernah juara ya. Jadi kemudian lagu pilihan. Betul. Nah, lagu pilihan waktu itu kan Harley Angels memilih Genesis kan. Ya. Mama Ya. Waktu itu karena ya saya SMA waktu itu, jadi, wah juara, kemudian wah lagunya, dan lagu itu memang lagi top-topnya zaman itu tuh, lagu Mama itu, Genesis Home by the Sea, Mama top-topnya. Dan di Jakarta sendiri setelah tahu lagu itu beli ya, saya pribadi nih setelah tahu lagu Mama saya ngulik, Genesis, kemudian saya senang Genesis, saya jatuh cinta dengan Cockpit. Oh ya, ada band ya. Dulu vokalisnya almarhum Freddy Tamaela juga. Freddy Tamaela. Dulu zamannya beli, Mas Ian sudah jadi juri nggak? Udah. Oh, berarti mereka di atas itu ya. Ya, udah. Berarti sudah God bless namanya itu. Udah. Yang jadi juri waktu itu, mumpung kamu nanya juri, gitarisnya Mas Ian, vokal Ahmad Albar. Ya, terus bassnya Arthur. Woi, legend, sas. Ya, terus pemain drumnya Jelly Tobing. Woi, Pemain keyboardnya yang ini ya. Abadi Susman. Ya. Biasanya kan itu, biasanya nggak jauh-jauh dari situ lah. Gitu. Ya, itu. Abadi Susman. Itulah kita di Surabaya malamnya langsung ke final. Waktu pengumuman final itu kita kan harapan kami akhirnya punya harapan. Nah, mudah-mudahan kita dapat harapan 3 lah. Udah bersyukur lah ya. Wih, udah naik kan dari cuma peringkat 10 ya. jadi harapan 3 kan berarti sudah naik kelas. Itu harapan loh, ada perasaan. Ih, mudah-mudahan ya. Artinya pulang biar ada aja cerita gitu loh.
diumumkan lewat band lain kan, juara 3 band lain, juara 2 band lain, kita udah bangun, nggak mungkin juara 1 itu loh. Cuman kan semua band bagus itu sudah dapat juara. Yang paling bagus lawan yang beli anggap, wih ini udah pasti juara nih kan gitu kan. LCC. Ya, ini pasti juara, ternyata kok dia juara 2 seumpama gitu kan. Persis gitu. Keren. Kok dia juara 2? Padahal Dia juara 2. kita menjagokan dia gitu. Siapa lagi band aktual kita? Cuman takut gitu loh. Akhirnya ya dibilang dah kita ya gimana ya, surprise banget gitu. Ya itu inilah artinya kemurahan dari Yang Maha Kuasa. Tapi tetap secara musikalitas juga pasti dinilai dan bagus waktu itu, pastilah saya yakin dengan kualitas juri pada saat itu pasti nggak soalnya main-main. pemain bassnya LCC itu kan si Edor. Itu suhu saya loh. Saya sampai gimana ya mengalahkan guru. Oh iya, waktu itu kan Bli terpilih sebagai pemain bass terbaik ya. Betul. Nah itu gimana dengan suhu? Iya, makanya kan pagi ya. Akhirnya saya main di Malang kan. Kita dapat undangan main di Malang, ya ketemulah kita sama Edor. Main ya, dia juga main gitu. Saya dihadiahi buku bass. Wan, ini kenang-kenangan dari aku gitu loh. Terus akhirnya ya semenjak itu lah kita sampai sekarang. Beliau sehat sampai saat ini. Ya, kita bersahabat sama dia sampai suatu ketika itu aku ditelepon, Wan, bassmu apa gitu. Saya bilang, wih bahasa Anda tak karuan-karuan, tak jelas gitu. Dan ini aku ada bass Fender tahun 60-an. Kemana nih ceritanya kan, saya panik mendengarnya. Kamu tak hadiahkan, maksudmu? Saya udah beneran jantung saya. Ya udah lalu kirimin gua duit beberapa juta aja. Lu tak kasih bass ini, lu pelihara, karena gua sekarang pakai dia pakai bass modern, akhirnya pakai apa ya? Aku pakai ini kamu. Tapi kalau begitu kamu bosan, telepon aku, uangmu tak kembalikan, bassnya aku minta ini. Ya dah gitu. Akhirnya ini aku kalau ditonton sama Edot ya, Dot, I'm so sorry ya. Akhirnya aku bass hadiahmu itu sekarang ada di Belanda gitu loh. Wih, ceritanya gimana? Ceritanya itu suatu ketika itu aku butuh uang. Urusan apa uang itu urusannya hidup mati gitu loh. Satu-satunya harta yang bisa aku jadikan uang itu adalah gitar itu. Katakanlah kolektor, saya memang butuh gitar, gitar kaca gitu loh. Aku ngomong dulu, tertarik nggak? Berapa uang ini gitu. Sekian, merem langsung jeder gitu. Aku nyeselnya setengah mati sekaligus. Tapi kan kondisi saat itu kan memang dia saat itu kan memang butuh kan. Betul. Sekaligus. Beda. Sekaligus hidupku selamat gitu. Hidupku terselamatkan. Nah untuk sekali lagi untuk Edot, I'm so sorry. Padahal aku merasa berdosa ya. Sekarang bassku tetap Fender. Bahkan Fender yang paling baru ya. Kalau diuangkan itu sekitar ya lumayan ya. Tapi tidak mungkin dibandingkan dengan gitar Fender tahun 60 itu loh. Ya. Ija apa kan yang takon dia pingsan. Nilainya beda lah. Ya, itu yang terjadi, makanya terus aku ya suhuku aku kalahkan. Tapi kadang-kadang begitulah ya. Mungkin kamu kan pengalaman juga di band. Band itu tidak hanya konsumsi telinga ya, mata juga kan. Mungkin aku waktu main itu matanya orang itu asik ngeliat gitu loh, sehingga akhirnya Mas Arthur memilih aku sebagai pemain bassnya. Kalau dari skill permainan kan aku kalah jauh sama Edot. Dia salah satu pemain bass yang terbaik di Indonesia semua. Bagus sekali dia. Dan
Mama waktu itu jadi vokalis ya? Vokalis terbaik ya? Vokalis terbaik juga dia. Kalau dia kan wajar karena memang dia antivirus. Oke, Harley Angels beli sampai saat ini. Personel ada di mana aja beli sekarang? Selain Bambang. Kalau Manto saya masih tahu lah, masih sekitar. Selain Mas Bambang, dia semuanya ada di Bali. Mas Bambang ada di Bali? Nah, selain Bambangnya ada di di Bandung ya. Tapi kadang-kadang main ke Bali kok. Bisnismen apa? Dia jualan apa ya? Baju gitu. Terus cuman aku kadang-kadang kan genit ya reuni yuk gitu. Kalau reuni aku mauan, cuman kalau nyanyi aku udah nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Dia sakit, dia stroke ringan. Terus saya bilang mungkin sebelum aku gantung gitar gitu, aku kan sekarang udah kepala 6 ya. Seharusnya secara teori aku udah mampus gitu. Inilah 70 lah. Ya artinya begitu lah. Aku ingin main sekali. Ya. Tidak usah panggung besar. Tidak usah nonton banyak. Mungkin kamu aja nonton. Aku kan main dengan serius. Memainkan lagu-lagu lama. Tapi karena kita udah tua paling 2-3 lagu. Umus ya sampai. Mungkin kamu bakalan ngulik. Tapi yang jelas Mas Bambang sudah nggak bisa nyanyi. Kalau dia bisa kita hadirkan, dia paling ya hadir. Ya, sosoknya yang kita perlu dihadirkan karena kerinduan, kangen gitu kan. Kerinduan terus yang masih intens nyanyi Mas Manto. Ya, terlatih lah sampai sekarang. Oh terlatih dan dia salah satu vokalis yang saya idolakan. Benar, bukan karena dia apa namanya Satu grup gitu kan? Bukan. Dia memang bagus nyanyi, bagus sekali nyanyi. Kalau KB? Nah kalau KB kan ceritanya sekarang jadi Pak Guru dia, ngajar drum ya di anak-anaknya ekspatriat. Karena kemarin waktu dia ke Australia, entah apa, pokoknya dia menyempatkan diri untuk belajar drum gitu lah, kursus short course, model-model kayak begitu, sehingga dia mengerti sekarang untuk urusan. Ya. Kalau dulu kan otodidak. Ya. Kalau musisi-musisi zaman dulu kebanyakan otodidak. Jadi istilahnya kalau bawa lagu The Genesis gitu, dengerin sekali langsung bisa percis. Oh, ibarat kita bilangnya selalu cepeng kupingnya. Artinya kupingnya mantap nih gitu. Di tuner pun kan kita hanya mengandalkan harmonika dengan itu. Ya. Kalau sekarang kan canggih semua. Gitar semua. Ya begitulah keadaannya zaman. Apalagi yang mudanya. Nah, yang paling aku bertanya nih, sebenarnya mungkin bukan cuma aku ya, semua teman-teman seangkatan aku gitu ya. Kenapa tidak ada album waktu itu? Kan biasanya gitu, Li. Jadi album tuh kan kayak apa ya? Karya kita gitu, misalnya yang kita catatkan gitu ke pita gitu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagus sekali. Tapi saya tidak mewakili teman yang lainnya. Ini pribadi beli aja. Kalau menurut saya, kalau dari sudut pandang sekarang, kami belum siap menjadi orang terkenal. Itu soal. Sehingga yang keluar itu adalah angkuh, sombong, koya-koya, nggak jelas gitu loh. Sehingga waktu itu kan terus saya jalan, ya, kita sudah ketika kita diundang, katakanlah main di Bandung atau di mana itu, jawaban kita sebagai tukang ngamen aja udah lebih dari cukup gitu. Itu kan jawaban yang bodoh sekali ya. Itulah makanya saya tidak berani mewakili teman yang lain. Saya hanya mewakili jawaban saya. Kesimpulannya saya belum siap terkenal. Terkenal itu ternyata perlu persiapan aja. Apakah hal itu, nih sejujurnya beli jawab, Iya, beli sendiri, menyesalkan beli dengan hal itu? amat sangat menyesal. Amat sangat menyesal. Hanya orang bodoh yang tidak menyesal. Ya. Jadi kalau boleh ada kesempatan untuk memutar balik kehidupan ini, Itu ya, yang aku lakukan. bikin album gitu ya.
Dan jetlag-nya begini, kita mempersiapkan lagu kita untuk festival di Surabaya. Lagunya Arlenyal. Waktu itu judulnya Matahari ya. Sampai sekarang kayak sama kadang-kadang masih memainkan. Kalau Itu lagu karya yang nyiptain siapa? Manto. Oh, tapi itu originalnya. Originalnya Arlenyal. Gila kan? Kita punya lagu original, tidak masuk studio, selesai. Ya saya tidak tahu jawaban teman yang lain. Itulah dari Ya. saya. Padahal zaman beli kalau saya ingat sih zaman apa ya hidup zaman itu kan era musik rock ya. Zaman itu kan sangat lekat dengan seks, drug, and narkoba. Maksudnya seks, drugs, and rock and roll gitu ya. Zaman itu ya. Dan, Flower Generation. ya, Flower Generation. Kalau kita liatin Super Kid Ya. ya, apalagi Giant Step gitu Ya. ya. Zaman itulah ya Ucok Aka Rahab dan akhirnya jadi SAS gitu kan. Dan kami ketemu dan di Bandung loh, aku potong. mereka punya album beli. Betul. Waktu ada festival ya, festival itu di yang promotornya adalah kami kan zaman dulu itu ada majalah musik namanya Vista. Ya. Nah dialah yang menjadi ininya promotor atau sponsor gitu. Jadi band-band itu di seluruh Majalah musik Indonesia, itu beli. ya, Style. ya majalah musik. Seluruh band di Indonesia ini ya dalam tanda petik mungkin yang terkenal atau apa itu semua diundang menjadikan satu panggung itu loh. Dan yang membuat kami bangga waktu itu saya main buat di belakang, artinya kan saya ditunggu. Ada yang jadi ditunggu. Nah waktu itu dance step, kamu ngomong dance step itu duluan main sama saya. Ya begitulah pernah yang kami apa namanya alami ya. Makanya dari sudut yang paling jujur dari saya bangga sekali dengan SID itu. Artinya bahwa Bali itu menjadi sarang itu, sarang musik, sarang seniman itu masih tetap ya akan berlanjut. Ya belum saya lihat sampai ketika SID gitu ya. Nah ini yang tugasnya SID, kamu semuanya kita supaya ada calon yang menggantikan SID nanti sehingga Bali itu akan tetap mulai janganlah diberang di atasan saya, mulai saya aja yang grup kami Arlenyal, SID terus apa gitu. Itu yang harus kita persiapkan di Bali ini. Baik dengan cara kayak begini mudah-mudahan menginspirasi adik-adik kita sehingga mereka akan kuncinya sebenarnya kan latihan. Kita tuh gagal karena latihannya kita megah-megah. Coba aja seperti Arlenyal zaman kami dulu itu latihan tuh seperti cara tentara aja. Ngamen 1 minggu 4 kali kan. Latihan 1 minggu 2 kali. Hanya 1 hari free. Gila enggak? Istilahnya Komanto, biar kamu hafal 200%, artinya di luar kepala ya. Kayak itu ya. Ya zaman 70 80 kalau band kan lebih banyak jarang bawa lagu original ya dia. Jadi lebih kalau ingat dulu di Bali ada AMS kan nih. Ingat. Jadi spesial kuras. Ya. Karang. Ya kamu ingat ya. Halo Bung Karang. Jadi kamu ulang tahun, aku mengucapkan dari sini nah. Oh, ulang tahun beliau. Udah lewat. Oh ya, tapi kita ucapkan dah selamat ulang tahun Om Karang, pemain bass Gedili. Wah, Gedili dari request Tom Sawyer. Ya. Jadi zaman-zaman itu kan mungkin itu alasan membuat Manto bahwa ya udah lagu meskipun kayak lagu Santana gitu dilatih terus maksudnya biar merem pun ya, betul. Udah hafal gitu maksudnya betul. Lagu karena memang semakin percis semakin hebat itu band kan gitu. Nah kalau Manto tuh uniknya di sini kalau kita persis kita tuh kan nggak mungkin kayak Carlos Santana kita jajal aja lagunya, artinya ini versinya Arlenyal gitu.
Yang sulit itu kita bikin mudah. Itu rasanya Ranger. Akhirnya apapun yang kami mainkan tidak pernah terjebak pada apa ya, persis kayak kaset itu. Kadang-kadang ya mungkin ada perasaan malu sedikit. Sementara skill yang pemain band waktu itu kan di Jawa, boleh sakti-sakti aja. Kalau nggak persis kayak kaset itu sepertinya haram. Ya haram. Datanglah Ranger, wah diobrak-abrik. Tapi mereka juga panik gitu loh. Kok bisa kayak gini lagunya? Tapi kan asik ya. Nah itu mungkin kelebihan dari Ranger, kita babat lagunya orang. Zaman itu udah ngulik lah ya, maksudnya ngulik lagu, jadi nggak harus persis melawan pakem lah, artinya defisiensi, jadi berbeda di antara yang lain. Nah itulah kekuatannya kan gitu, itu kan itu intinya kekuatannya. Hebatnya Manto itu kan di sana, harus saya akui, dan dia sebagai leader itu kuat sekali. Cuman hebatnya dia, terutama sama saya, begitu kita konser, ya amat sangat percaya sekali sama saya. Artinya dia no komunikasi sama dia. Dia duduk di sana, saya di sini. Pokoknya di panggung aja lah. Itu hebatnya dia. Dan saya pun mungkin juga saya percaya sekali sama dia. Biasa di ujung mana. Biasanya kan sebenarnya kalau dalam band, biasanya kan yang kawin itu kan bass dengan drum gitu. Ini kok aneh juga nih, gitar sama bass. Begini ceritanya. Kalau saya sama KB kan itu teman dari kecil ya, udah pasti kawin. Ini untuk perform. Bayangkan zaman dulu itu, apalagi sekarang ya, zaman dulu itu kan panggungnya lebar, udah bagaimana caranya kita blocking panggung supaya dari jauh kelihatan kita habis panggungnya itu loh. Aku kan harus teriak kalau manggil Manto juga teriak manggil aku. Ya zaman itu udah kita sudah kayak begitu sehingga Bambang di tengah enak jadi dilihat gitu. Ya seperti itu, dodot sehingga panggung itu jadi penuh. Tapi zaman itu orang tua setuju kan beli main musik atau enggak atau bully waktu itu bilangnya mau ke rumah teman belajar gitu, padahal kayu api nongkrong gitu zaman itu. mungkin dia panik ya, karena dia kan kuliah di ekonomi, siapa sih tidak ingin anaknya betul cepat selesai. Zaman itu lagi orang tua pasti pengen anaknya pegawai negeri atau yang tetap lah penghasilannya. Aku tiba-tiba saya keluyuran malam datang dari kuliah, malam langsung ke Kuta. Tapi yang membuat, nah di sini juga saya cerita sedikit hati-hati ketika kita masih kuliah, bikin uang tuh, yang keluar tuh nanti lagi sombong, kesombongan apa ya? Kita bangga dengan diri kita itu bahwa kita tidak tergantung pada siapapun, saya bisa hidup dengan keringat saya sendiri seperti itu. Akhirnya terjebak. Ada hal-hal seperti kuliah, katakan saya kuliah di ekonomi itu 20 tahun ya, gila kan? Itu pun saya tamat gara-gara saya disurati oleh rektor. Bosan rektornya lihat wajahnya nggak keluar ke orangnya gitu. Suatu ketika saya duduk di depan rumah ini datanglah surat dari rektor bahwa saya hanya bisa lagi 1 semester saja. Kalau begitu saya di drop out. Langsung besoknya saya ke kampus. Saya cari PA saya cari pembimbing saya. Kan saya udah bimbingan udah gitu loh, tinggal ujian aja. Terus akhirnya ya selesai juga. Cuman itu akhirnya yang uji saya itu kan temanku. Kayak ya sama satu ada cerita jadi kayak si Tukmarot ujian gitu. Akhirnya begini saya bilang biar genap aja hidup saya gitu. Terus saya tidak akan mempergunakan ijazah. Jadi dari kerjaan, karena saya sudah kerja gitu. Kerjaan saya walaupun jadi tukang amin tapi saya cukup. Seperti itu aja. Di Kayu Api itu seingat saya kan saya belum pernah kesana ya, tapi cerita senior kakak-kakak zaman itu bahwa zaman itu kan juga zamannya Armada Racun kan tempat nongkrongnya di situ ya. Nah di situ kan
flower generation, hippies gitu ya, nongkrong, musiknya, environmentnya, lingkungannya. Nah, beli sendiri pernah nggak kejebak narkoba di sana? Apakah saya harus jawab nih? Boleh jawab, boleh nggak? Tapi artinya gini, dalam perjalanan hidup gitu kan, sharing aja bahwa oh ya pernah lah gitu. Maksudnya kan anak saya, apalagi sekelas band Harley Angels ya, terus kemudian lingkungan di situ kan, wah, lingkungan, terus zamannya juga flower generation ya. Gini aja ya, aku udah jawab itu, tapi aku cerita gitu bahwa zaman itu yang namanya drug, terutama ganja gitu. Zaman itu nggak ada ini, apa namanya? Nggak ada sabu. Oh, belum ya. Sekarang kan chemical nih. Sekarang ya, zaman itu tuh betul-betul organik. Ya ada aja kokain sama organik ya, inget ya. Zaman itu organik. Organik banget. Dan saya tidak akan jawab apakah saya pernah mengkonsumsi atau tidak, gitu. Tapi begitulah keadaan zaman itu gitu loh. Dan sarangnya itu salah satu di tempat saya kayak. Maksudnya sarang itu gimana? Ya drug seller, konsumen, berbaur gitu loh. Ya namanya begitu berbaur, apakah mereka transaksi atau enggak? Ya saya kan. Ya kembali ke individu masing-masing. Nah, ya begitu. Tapi kan memang nggak bakalan bisa lepas lah dari hal itu gitu, maksudnya apalagi tempat wisata, resort, gitu. Maksudnya Thailand atau di mana lah gitu tempat resort. Terus musik lagi gitu kan zaman itu gitu kan. Dan zamannya juga pas gitu, maksudnya zaman kalau dulu kan zamannya beli kan cara band untuk marketing, mempromosikan band mereka kan dengan cara tiba-tiba bakar gereja, tiba-tiba jatuhin TV dari hotel, wah jadi berita, kan gitu zaman itu kan nih. Ya. Kan kalau jadi saya ingat banget ya, di Indonesia sendiri bagaimana media mengadu domba antara raja dangdut dan raja rock gitu kan. Jadi emang identik sama yang hal-hal seperti itu kan. Sekarang kan beda ininya, zamannya waktu itu. Tapi gimana ya? Jadi kalau anak sekarang kembali ngikutin gaya zaman dulu salah dong. Anak sekarang itu harusnya udah beda gitu. Mana dia cari duit untuk dikokin? Dan zamannya juga sudah nggak seperti itu, udah lewat gitu, sekarang. Ya. Memang beda banget untuk ukuran saya. Kalau saya flashback ke sana kan, itu betul-betul masa kemasan lah. Oh ya, saya cerita sedikit kalau saya ingat. Nama Harley-nya itu justru yang ngasih itu adalah Beli Lolot sama Gus Teja gitu loh. Oh bukan Gus Aryo, bukan Gus Aryo. Tempat kita ngamen di Gus Aryo. Suatu ketika setelah kita sepakat bakalan main di pertandingan di Surabaya. Kan siapa ngamen di tempatnya Gus Aryo di Bali Sunset gitu. Itulah yang jadi MC Gus Teja. Langsung di-announce bahwa grup band ini namanya Harley Angel gitu loh. Dia langsung? Iya, dia pas nge-MC itu? Iya, nge-MC. Itu ide dari mana nih tiba-tiba? Mana saya tahu pokoknya. Dia langsung ngomong, padahal band kami pemain bandnya sendiri belum tahu. Loh kok kita namanya Harley Angel gitu? Padahal band kami kan namanya Primitive Rhythm. Itu loh. Wih. Terus akhirnya ya administrasinya Harley Angel udah terus lah gitu. Terus sama Pak Lolot? Ya. Menegaskan dia. Pak Lolot zaman itu kan beliau adalah ininya manajernya Harley Angel. Gitu. Karena waktu kita ke Jawa gitu, kalau di Lolot, apa kabar Papi? apa kabar Pak Pendeta gitu. Biasanya kalau pas Beli Lolot ada waktu gitu, maulah kita jalan ke Jawa gitu. Ya memang. Dan Pak Lolot sendiri kan ada di Armada Racun itu sendiri kan, sama Pak Bego Black kan, kakak beradik nih, dua pendekar, sama satu lagi Murah siapa? Si adiknya Mad Max. Ya Murah ya. Ya adiknya udah ya sudah mendahului kita.
kayak itu lah, sampai sekarang kita masih say hello sama Pak Pendeta gitu. Pernah kita reuni sekali, mungkin kamu ingat kita reuni di tempatnya Bung Anom ya? Ya. Itu aku Papi datang. Enak lagi datang. Termasuk Bimadi datang. Oh ya? Riwin. Riwin bahkan gaming. Kumpul juga tuh kakak beradik. Ya. Ya bagaimanapun juga mereka adalah bos kami. Terus yang tidak datang zaman itu cuma Gus Hadir, kesibukan apa waktu itu nggak datang. Padahal pintar sekali loh. Di akhir-akhir umpamanya kalau tidak sempat reunian. Mungkin kalau beliau-beliau yang sebutin tadi sama Beli Indrawan lagi nonton YouTube channel kita, mungkin ya kalau ada mungkin yang mau memediasi untuk kumpul, ya ayo, ada kerinduan ya Beli ya. Wah, ada sekali, artinya kalau umpamanya someday keadaan sekarang kan lagi keadaan abnormal nih. Kalau someday ini kasihkan kami waktu latihan 3 bulan lah, habis itu ayo lah. Tapi jangan lagu banyak 2-3 lagu, kami hanya lewat gitu aja, passing by gitu aja. Mana udah pulang makan tuh Ngangkat pas jangan-jangan nggak kuat lah. Tapi kalau feeling kan masih lah, maksudnya spiritnya masih lah ini. Ya masih. Beli kalau ngeliatin anak-anak sekarang, band-band sekarang, kalau dulu saya kebayang sekali, dulu zaman dulu cari studio latihan susah, recording mahal, kemudian efeknya juga, aduh, punya metalizer sama plunger gitu lah apa, ya itu udah bersyukur banget ini, zaman itu gitu ya. Terus sekarang kan alat cuma satu, tapi udah semua ada di situ gitu ya. Nah, dengan teknologi sekarang gitu Beli, harusnya kan mereka mudah ya, maksudnya ya sangat mudah lah dibandingkan Beli kan. Makanya Beli. Ya sangat mudah. Kalau Beli melihat perkembangan musik di Bali sekarang, kalau di skill, dahsyat. Kalau dari skillnya, terus kemudian dari peralatan dan juga apa yang dipakai oleh kita dia bisa mirip banget ya, mirip. Hanya sekarang masalahnya akhirnya di penghujung itu kan musik itu kembali dari hati. Hanya yang dengan hatinya itu yang akan menjadi itu menurut Bli gitu ya. Apapun zamannya, kalau menurut Bli ini mau zaman 70, 80, 90, 2000, main itu soal hati ya. Kita kasih contoh dah SNG. Ya mereka kayak begitu tapi nyacak gitu. Akhirnya apa yang terjadi kalau Bli melihat mereka main dengan hati kan, bertiga itu, sehingga satu standar. Mereka mengesampingkan namanya skill, bukan skill nggak perlu, tapi mereka karena hatinya yang mereka sampaikan, pesan mereka yang mereka mau sampaikan itu melalui hati itu nyampe gitu ya ke masyarakat gitu ya. Saya kira itu yang menjadi salah satu poin besar sekali. Terus poin besar yang lain adalah mereka recording kan. Itu yang Bli tidak dapatkan gitu. Sehingga mereka punya rekam jejak yang jelas. Ya. Oh ini loh, ketika dia katakan dari umurnya 70 itu rekam jejaknya jelas. It's me. Ya. Kalau Bli, Nyenci. Apa cari CD-nya? Kalau makanya saya bilang Bli, band-band yang saya tahu ya, Giant Step, Dedi Stansa dengan Super Kid-nya itu, saya tahu mereka kan dari kaset. Zaman itu kan kaset masih Rp1.750 waktu itu kasetnya. Naik jadi 2.300 zaman itu ya. Super Kid, siapa nggak tahu Dedi Stansa kan itu zaman itu gitu kan. Rolling Stone lah zaman itu. Ya, wah gila. Oke, mungkin banyak yang nggak tahu, itu tadi kita ngobrol dari sisi seorang Indrawan yang pemain bass dari sebuah band yang fenomenal tahun 80-an, Harley Angels. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa beliau ini juga dulu pengusaha elektronik.